Ulun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat ridhonya lah hari ini kita dapat melanjutkan kembali kedengar suaranya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah. Nggih. Tidak lupa juga kita sampaikan salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat bersama keluarga beliau, sahabat dan juga kita. Semoga menjadi pengikut beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz dan Ustazah dan soleh-soleha yang Ustazah sayangi. Oke. Alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan tausiah Ramadan dengan tema Itikaf Masjid yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Baihaqi. Nggih, kepada Ustadz Baihaqi, ulun persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ustazah Mai yang memandu terlaksananya acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat kumpul dalam keadaan sehat walafiat, selalu mengikuti rutinitas biasa yaitu ta'lim setiap hari. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki puasa atau Ramadan yang ke-14. Tak lupa pula salawat serta salam kita selalu haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga zaman. Yang kita sama-sama hormati yaitu Kepala Sekolah Citra Madinah ini, yaitu Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Ustadz dan Ustazah di lingkungan SMP Plus Citra Madinah ini, serta siswa dan siswi yang sama-sama kita banggakan dan sayangi. Pada pagi hari ini kita diberi tema tentang itikaf di masjid, tentang itikaf di masjid ya. Apa itu itikaf? Nah, kalau itikaf ini berkaitan dengan masjid maksudnya ya. Itikaf bukan itikaf, itikaf ya. Oke, ikaf, konkof. Itikaf ini secara bahasa berarti menetapi sesuatu, sekalipun sesuatu itu perkara yang jelek. Nah, itu dari segi bahasa ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itikaf ini menetapi sesuatu yang baik-baik saja, bukan sesuatu yang buruk ya. Kemudian secara syariat yang dimaksud dengan itikaf ini yaitu diam tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat yang tertentu dengan niat yang tertentu. Nah, itu itikaf namanya. Diam tertentu
ditentukan diamnya ya, yang dilakukan oleh orang yang tertentu dan di tempat yang tertentu dan dengan niat yang tertentu. Nah, itu apa namanya yang dimaksud dengan itikaf. Nah, kemudian keutamaan itikaf. Nah, ini keutamaan itikaf. Hasil menyala di sini sampai menunggu subuh dalam Vespa sudah dingin. Itikaf ini ada keutamaannya ya. Ini baru ini ada hadis Nabi warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu man ya'tak min i'tikafi 10 sinin wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla ja'ala Allahu bainahu wa bainan nar thalatha qanadiq kullu khandaqin ba'du mimma bainal qasifain. Artinya bagi siapapun yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, artinya mengabulkan hajat saudaranya, keperluan saudaranya sesama, maka hal itu lebih baik daripada melakukan i'tikaf 10 tahun. Kemudian bagi siapapun yang melakukan i'tikaf sehari, ya, melakukan i'tikaf sehari karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan 3 jurang yang menghalanginya dari neraka ya. Jadi terhalang jurang itu daripada neraka. Artinya jauh. Ketika orang i'tikaf di masjid itu diberikan Allah apa namanya? 3 jurang ya. Yang 3 jurang ini jarak antara neraka ya. Jarak setiap jurang lebih jauh daripada jarak di antara ujung dan barat bumi. Apalagi 3 jurang, berapa kali lipat? Berarti ujung timur dan ujung barat bumi 3 kali lipat ya. Berarti sejauh itu jarak orang yang beriktikaf ya dengan neraka. Berarti jauh benar dengan neraka. Ya. Kemudian ada juga hadis Nabi, "Man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana hajjatain wa umratain," kata Nabi ya. I'tikaf 10 hari di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu seakan-akan atau seperti ia telah melaksanakan haji dan umrah 2 kali ya. Hajinya 2 kali, umrahnya 2 kali. Nah, itu ketika i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan itu seakan-akan ia melaksanakan haji dan umroh 2 kali. Umrohnya 2 kali, hajinya 2 kali gitu ya. Itu keutamaan orang yang i'tikaf ya. Tadi. Kemudian hukum i'tikaf ya. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf ini ada beberapa macam. Pertama ada wajib hukumnya. Wajib jika dinazari, apa itu bernazar. Aku misalkan juara kelas, misalkan juara 1. Nanti aku bernazar ingin i'tikaf 2 hari di masjid, misalkan. Itu wajib ya. Hukum yang pertama. Hukum i'tikaf yang kedua sunnah. Sunnah ini hukum asal daripada i'tikaf ya. Hukum asal. Artinya asal dari hukum i'tikaf itu sunnah ya. Apalagi 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan lagi ya. I'tikaf semakin besar pahalanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Kemudian hukum yang ketiga makruh. Hukum yang ketiga makruh, yaitu i'tikafnya siapa? I'tikafnya seorang wanita atau perempuan yang berpenampilan menarik ya. I'tikafnya seorang perempuan atau wanita yang berpenampilan menarik dengan izin suaminya. Ini bagi suami istri ya. Artinya si istri berpenampilan menarik ke masjid tetapi dengan izin suaminya,
ketika aman dari fitnah, itu makruh hukumnya. Karena tadi dia berpenampilan menarik walaupun atas izin suaminya. Makruh. Kemudian ada lagi hukumnya haram. Haram ya. Yaitu etikafnya apa tadi? Istri atau perempuan ya, istri tanpa seizin suaminya. Nah, itu. Atau dengan izin suaminya juga, namun ada kekhawatiran menimbulkan fitnah ketika dia ke masjid tersebut ya. Itu haram hukumnya karena tadi apa, tanpa seizin suami, walaupun seizin suami juga dikhawatirkan ada fitnah di masjid ya, ketika dia menuju ke masjid atau berada di masjid ya. Itu haram hukumnya. Ada 4 ya. Dan juga ada lagi haram juga hukumnya. Yang pertama tadi haram tetapi sah ya. Sah dia melakukan i'tikaf di masjid tetapi haram. Kemudian ini haram dan tidak sah lagi, dan tidak sah juga dia beriktikaf, yaitu i'tikafnya orang junub. Orang yang junub itu apa ya? Orang yang memiliki hadas besar ya, itu junub. Hadas besar bagi perempuan, kalau junub itu ditandai dengan haid, kalau laki-laki ditandai dengan keluar sperma. Orang junub itu haram apa? I'tikaf di masjid. Begitu juga wanita yang sedang haid. Nah, kemudian tadi tentang hukumnya ya. Kemudian syarat-syarat i'tikaf. Syarat-syarat i'tikaf itu ada 6. Yang pertama, harus ada niat ya. Harus ada niat. Ketika kita i'tikaf di masjid, nah, itu harus ada niatnya. Ya. Jangan sampai nggak ada niat. Ketika tidak ada niat, maka ada i'tikaf namanya. Harus ada niat. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Segala macam sahnya segala bentuk amal perbuatan itu tetap ada niatnya ya. Yang pertama, syarat pertama tadi niat. Yang kedua, harus berada di masjid yang murni masjid ya. Apa itu yang murni masjid? Bukan tidak sah i'tikaf di musola ya. Atau misalkan pondok, nah, itu ada sah apa i'tikafnya tidak memenuhi syarat. Harus i'tikafnya di masjid ya, di masjid, bukan di musola dan bukan juga di pondok misal ya. Kemudian syarat yang ketiga, berdiam diri di masjid dalam jangka waktu di atas tumakninah saat sholat. Artinya tumakninah itu biasanya kan jangkanya membaca subhanallah, jadi lebih panjang jangkanya daripada membaca subhanallah. Sekira berapa lebih panjang daripada subhanallah ya jangkanya. Maka tidak sah kalau hanya lewat tanpa diam ya. Misalkan lewat masjid saja, pintu pertama kemudian keluarnya pintu kedua ya. Berjalan aja dia, lalu di masjid, lalu di dalam masjid keluar, itu kan lewat aja tanpa berdiam. Itu tidak sah apa namanya i'tikafnya. Jadi harus ada diamnya, harus ada jangka waktu ya. Sedangkan kalau bolak-balik, nah bolak-balik di dalam masjid, maka hukum i'tikafnya sah. Karena hukum bolak-balik itu seperti diam. Kata sini ada kitabnya. Bolak-balik misalkan keluar masuk begitu ya.
kita bolak-balik kan, itu sah apa namanya itikafnya ya. Kalau misalkan lewat aja udah diam tadi, maka tidak sah itikaf masjidnya. Kemudian syarat yang keempat, suci dari hadas besar ya. Itu hadas besar, tahu aja semua ya, hadas besar seperti junub, jadi seperti misalkan laki-laki ditandai sudah keluar sperma, itu kan hadas besar namanya. Atau perempuan sudah haid, artinya ketika orang ingin melakukan itikaf di masjid itu harus suci. Haid tidak ada, nifas tidak ada, yang masih junub tidak ada ya. Harus suci daripada segala itu. Kemudian syarat yang kelima, orangnya berakal. Nah, maka tidak sah itikaf dilakukan orang yang gila ya. Orang gila tidak sah itikaf, di orang yang berakal aja. Kemudian yang keenam, Islam orangnya. Syarat yang keenam, Islam. Ya. Maka tidak sah juga itikaf yang dilakukan oleh orang kafir atau orang non-muslim. Misalkan orang Kristen itikaf di tidak sah. Ya. Kemudian tadi tentang syarat itikaf ya. Kemudian kesunahan saat itikaf ya. Saat itikafnya apa aja kesunahannya? Apa aja yang dianjurkan ketika itikaf? Yang pertama, itikaf di masjid jami ya. Yaitu masjid yang digunakan untuk menunaikan sholat Jumat. Itu sunahan itikaf ya. Itikafnya di masjid jami, yaitu masjid yang apa tadi? Akan untuk menunaikan sholat Jumat. Itu tempatnya di masjid yang ditunaikannya sholat Jumat. Kemudian yang kedua yang dianjurkan ketika saat itikaf, yaitu itikaf sehari penuh atau semalaman penuh ya. Yang utama menggabungkan antara malam dan siang, artinya seharian semalaman 24 jam di masjid, itu lebih bagus lagi ya. Nah, boleh sehari penuh, itu dianjurkan, atau semalaman penuh, atau 24 jam ya, itu itikaf. Kemudian ada lagi yang dianjurkan, itikaf dalam keadaan berpuasa. Nah, ketika kita puasa ini kan, nah itu disunahkan lagi untuk berpuasa, disunahkan lagi untuk itikaf, karena kita sedang berpuasa, itu lebih baik itikaf kita ya. Apalagi ketika nanti pada 10 terakhir bulan Ramadan, itu sangat dianjurkan untuk itikaf ya. Kemudian yang keempat, anjuran yang keempat, memperbanyak doa, zikir dan ibadah. Ketika kita itikaf di dalam masjid, itu banyak ibadah doa, banyak membaca zikir, ibadah, sholat sunnah, macam-macam ya. Usahakan banyak doa, zikir, macam-macam lah yang mengandung nilai ibadah. Nah, memperbanyak segala hal macam yang berhubungan dengan ibadah. Itu disunahkan ketika itikaf di masjid. Kemudian meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Misalkan bergaya di dalam masjid, itu disunahkan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian dianjurkan lagi bernazar itikaf dari buku sini. Nazar itikaf agar ia mendapatkan pahala. Itu dianjurkan juga. Pada saat itikaf ia bernazar untuk beritikaf. Kemudian hal-hal yang membatalkan itikaf. Nah, tadi
tentang anjuran ketika kita berada di dalam masjid itikaf. Kemudian ini hal-hal yang membatalkan itikaf. Yang pertama, gila, ya, gila atau pingsan yang terjadi karena ceroboh, artinya karena apa namanya? Karena kecerobohan dia sendiri atau karena kemauan dia sendiri, ya, disengaja, artinya itu kan ketika dia ceroboh atau sengaja menyebabkan dia gila atau pingsan, maka itikafnya batal, ya. Kemudian mabuk karena dia ceroboh juga, misalkan dia sengaja apalah yang membuat dia mabuk, maka batal itikaf. Nah, kemudian ketika itikaf lagi haid, ya, oleh perempuan nih, misalkan ketika pertengahan itikaf timbul haid, maka batal juga. Kemudian ada lagi yang membatalkan itikaf, murtad. Nauzubillah min zalik, ya. Ketika kita itikaf, berubah hati kita atau ucapan kita atau tindakan kita yang membuat kita murtad misalkan, maka itu membatalkan itikaf kita juga. Kemudian junub itu bisa membatalkan puasa, ya. Bisa membatalkan puasa, termasuk juga membatalkan itikaf, ya. Misalkan dia itikaf keluar masjid, misalkan itikaf keluar masjid, ada hajat misalkan berhubungan suami istri atau mengeluarkan sperma dengan sengaja, kan menjadi junub, maka batal juga itikaf. Kemudian yang membatalkan itikaf juga keluar dari masjid tanpa ada uzur, yaitu seluruh badannya keluar dari masjid, ya, dalam keadaan tahu hukumnya sengaja dan kemauan. Artinya dia keluar atas kemauan dia sendiri, bukan paksaan, ya, tanpa ada uzur, maka batal itikafnya. Kalau misalkan ada uzur, maka tidak batal itikaf. Seperti misalkan mau kencing, mau buang air besar, WC, maka itu tidak batal itikafnya, ya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ulun kembalikan kepada Ustazah Amai sebagai MC. Inggih, Ustaz, terima kasih banyak. Nggih, temanya sangat menarik di masjid. Nggih, kepada soleh-solehah yang ingin bertanya mengenai itikaf masjid, silakan. Boleh cium tangannya di apa tuh namanya raise hand atau di chat. Nggih, silakan. Nabil. Boleh bukannya soalnya Abi deh. Nah, resen deh Abi, silakan Bi. Buka kameranya. Ya nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Baihaqi, Nggih. niat beriktikaf di masjid itu apa, Ustadz Baihaqi? Oke, niat, ya. Niat. Biasanya kalau di masjid-masjid itu ditempelin niatnya di samping masjid biasanya. Itu ada niatnya. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Artinya kan, aku, yang penting niat itu di dalam hati kita.
Cara lapos itu kan hanya disunahkan saja untuk memudahkan hati kita berniat. Nama itu ana atakifah hadzal masjidi lillahi ta'ala. Aku berniat. Nah, itu yang di dalam hati ya. Aku berniat beriktikaf di dalam masjid ini. Masjid yang diiktikafi ya. Sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya. Di dalam hati ya. Niatnya. Itu aja, Abi. Makasih banyak Ustadz Bayhaqi. Nggih, alhamdulillah terima kasih Abi. Nggih, kita nih pertanyaannya sebanyak-banyaknya atau kita kata jelas 3 ya kalau setelah ini ada 2 pertanyaan sudah menghadang. Dari Royan kelas 9A. Nggih, Royan. Ustadz Royan. Assalamualaikum Ustadz. Tadi Pian hanya menyebutkan hadis besar yang dapat membatalkan puasa. Jadi, apakah yang berhadas kecil tidak membatalkan? Nggih, itu aja Ustaz. Oke. Satu-satu dulu kita lah, yang kita Andini. Ini yang berhadas besar yang membatalkan iktikaf karena kan tadi tentang iktikaf ya. Iktikaf bukan puasa ya. Ya, hanya yang berhadas besar ya yang membatalkan iktikaf kita. Misalkan ketika kita iktikaf itu keluar sperma, bukan otomatis junub. Intinya kita berhadas besar, maka itu membatalkan iktikaf kita. Kalau hadas kecil tidak membatalkan. Misalkan kita buang hajat keluar, itu kan hajat kita. Hajat buang air kecil itu tidak membatalkan tidak membatalkan iktikaf. Ketika kita masuk masjid lagi niat lagi maka tidak batal iktikafnya. Hanya yang hadas besar, haid, nifas, yang junub tadi itu ya Royan lah. Nggih, Ustadz Royan udah paham? Nggih. Nanti Sabila raising juga tadi. Sabila. Inggih Ustazah. Nggih. Langsung lapin lah, nanti bisa bacakan yang di chat. Sabila langsung. Nggih. Coba itu. Ulun izin bertanya Ustadz. Gimana kalau misalnya ada orang yang setelah iktikaf di masjid itu kayak makan-makan atau ngopi ngumpul di depan teras masjid. Biasanya kayak itu, Ustaz. Oke. Itu kan ada pertanyaan kan di chat ya, kolom chat itu ya. Nah, biasanya ada orang setelah iktikaf di masjid kalau dia diteruskan dengan makan atau di depan. Boleh kau Ustaz tidak membatalkan kita? Misalkan ini kan tadi keluar dikai. Apakah membatalkan iktikaf kita atau enggak gitu ya? Ketika kita misalkan ada hajat misalkan kita keluar ada hajat, yang hajat itu kadang kita lakukan misalkan kencing ya, misalkan kencing ya, atau misalkan BAB, meskipun uang BAB atau kencingnya tadi lama, kemudian kita masuk lagi, itu tidak membatalkan niat kita yang pertama tadi. Niat pertama kita tadi sudah mencakup walaupun buang hajat yang pertama ya. Misalkan keluarnya bukan untuk buang hajat misalkan, namun ada tujuan untuk kembali lagi ya, ada niat untuk kembali lagi ke masjid ya. Misalkan dia ngopi seumat, tapi dia ada tujuan lagi untuk kembali ke masjid, itu tidak membatalkan tidak harus dia mengulangi niatnya 2 kali. Misalkan
dia ada tujuan untuk kembali lagi ke masjid, misalkan ngopi-ngopi aja ada tujuan niatnya untuk kembali lagi ke masjid, maka itu harus 2 kali niatnya. Misalkan dia masuk ke masjid lagi, maka berniat pulang, ya. Itu ada bisa dipahami, Sabila? Enggak. Berarti ini pertanyaan Andini sama Sabila terjawab sudah kayaknya Satai. Dua-duanya iyalah. Oh nggih, ya. Iyalah Andini, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, alasan apa saja yang membolehkan keluar dari masjid pada waktu itikaf? Iyalah. Oh iya, iya. Gitu deh. Alasannya itu tadi ketika apa namanya? Tidak bisa tidak bisa harus mesti kita buang hajat, ya kan? Okay. Ketika itu tidak itikafnya seperti kencing tadi kan kita ada hajat, misalkan kembali lagi tidak perlu niat yang kedua kali lagi, yang pertama tadi aja sudah cukup. Misalkan lain halnya, misalkan tidak ada hajat keluar, misalkan ada tujuan untuk kembali lagi, nah itu harus mengulang niatnya kembali. Jadi 2 kali niatnya. Yang pertama tadi karena batal, kemudian dia masuk lagi 2 kali harus niat lagi dia. Oke. Siap. Andini sama Sabila Ya, sudah terjawab. Dua-duanya paham. Sabila oke. Andini siap. Ada lagi pertanyaan buat Ustadz Baihaqi? Ya cukup Ustadz. 3 pertanyaan. Cukup? Kesimpulannya nanti ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu usahakan kita iktikaf di masjid, ya. Betul. Sudah. Oke, siap. Jadi kesimpulannya kata Ustadz, usahakan 10 terakhir bulan Ramadan kita itikaf di masjid. Alhamdulillahirrabbilalamin, tausiah Ramadan kita hari ini yang ke-14 sudah selesai. Terima kasih soleh-soleh saja yang sudah selalu stasiun di sini, baik yang buka kameranya atau yang masih malu-malu tutup kameranya. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Salah hilap Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open cam dulu ya. Siap. Ya, sudah selesai. Silahkan meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.